Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Erdina dari Prodi PGMI semester 6 akan membahas materi ukuran pemusatan letak dan penyebaran data. Pemusatan data. Ukuran pemusatan data adalah ukuran yang banyak dipakai sebagai alat atau parameter untuk digunakan sebagai bahan pegangan dalam menafsirkan suatu gejala yang akan diteliti berdasarkan hasil pengolahan data yang Anda kumpulkan. Ukuran pemusatan data terdiri dari yang pertama, rata-rata hitung atau mean, yang kedua, rata-rata ukur, yang ketiga, rata-rata harmonik, yang keempat, modus, yang kelima, median. Yang pertama, rata-rata hitung atau mean. Rata-rata merupakan nilai yang mewakili kumpul data, yaitu nilai yang kurang dari nilai itu, nilai yang lebih dari nilai itu, dan nilai itu sendiri. Contohnya, Ranisa cantik, Wina tidak cantik, Sabira sangat cantik. Jadi kesimpulan rata-rata dari contoh di atas, yaitu semua rata-rata perempuan itu cantik. Yang kedua adalah rata-rata ukur atau geometrik. Rata-rata ukur adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan banyaknya data sampel tersebut. Karena mengikuti proses akar pangkat, maka apabila terdapat unsur data yang bernilai negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dilakukan. Yang ketiga adalah rata-rata harmonik. Rata-rata harmonik adalah rata-rata yang dihitung dengan cara mengubah data menjadi pecahan, di mana nilai data dijadikan sebagai penyebut dan pembilangnya adalah 1. Kemudian semua pecahan tersebut dijumlahkan dan selanjutnya dijadikan sebagai pembagi jumlah data. Yang keempat adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data, atau bila dilihat dalam data berbentuk tabel modus, merupakan nilai dengan frekuensi terbanyak dalam suatu data. Contohnya, berapakah modus dari data 12, 34, 14, 34, 28, 34, 34, 28, 14. Modus dari data tersebut adalah 34. Karena nilai yang paling banyak muncul adalah 34. Yang kelima adalah median. Median adalah nilai tengah dari kumpulan data yang sudah diurutkan berdasarkan bilangan terkecil ke terbesar. Contohnya, berapakah median dari data di bawah ini? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mediannya adalah 6, karena nilai 6 berada di tengah. Selanjutnya adalah ukuran letak data. Ukuran letak data biasanya dinyatakan dalam bentuk fraktil. Fraktil merupakan nilai-nilai yang membagi seperangkat data yang telah terurut menjadi beberapa bagian yang sama. Ukuran letak data terdiri dari yang pertama kuartil, yang kedua desil, yang ketiga persentil. Yang pertama adalah kuartil. Jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Dalam kuartil dikenal istilah kuartil pertama, kuartil kedua, atau median, yang terakhir kuartil ketiga. Yang kedua adalah desil. Desil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 10 bagian. Yang ketiga adalah persentil. Persentil adalah bilangan pembagi yang membagi kumpulan data yang nilainya telah diurutkan dari bilangan terkecil ke terbesar menjadi 100 bagian. Ukuran penyebaran data. Ukuran ini berguna untuk menunjukkan seberapa jauhnya suatu data menyebar dari rata-ratanya. Ukuran penyebaran data terdiri dari yang pertama jangkauan data atau range, yang kedua jangkauan antar kuartil, yang ketiga adalah simpangan kuartil, yang keempat simpangan rata-rata, dan yang terakhir adalah simpangan baku. Jangkauan data atau range. Jangkauan data adalah selisih antara suatu data yang memiliki nilai yang terbesar dengan suatu data yang memiliki nilai terkecil.
Selanjutnya adalah jangkauan antar kuartil. Jangkauan antar kuartil dinamakan juga rentang antar kuartil atau hamparan. Jangkauan antar kuartil dinyatakan dengan huruf H. Jangkauannya merupakan selisih antara kuartil atas atau Q3 dan kuartil bawah atau Q1. Yang ketiga adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil dinamakan juga rentang semi antar kuartil karena merupakan setengah dari hamparan atau jangkauan antar kuartil. Nilai dari simpangan kuartil juga dapat digunakan untuk melihat jarak dari kuartil 2 ke kuartil 1 atau ke kuartil 3. Karena sebenarnya nilai simpangan kuartil adalah rata-rata jarak dari kuartil tersebut. Namun nilai ini tidak selalu tepat ya. Yang keempat adalah simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata adalah rata-rata hitung nilai absolut simpangan. Untuk menutup kekurangan dari nilai range, maka bisa dihitung nilai simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata memperhitungkan nilai-nilai lain selain nilai ekstrim distribusi data. Yang terakhir ada simpangan baku. Simpangan baku adalah nilai statistik yang sering kali dipakai dalam menentukan kedekatan sebaran data yang ada di dalam sampel dan seberapa dekat titik data individu dengan mean atau rata-rata nilai dari sampel itu sendiri. Sekian penjelasan materi kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.